Oke geng, kali ini kita akan mereview sebuah mobil Honda Freed yang kemarin kita sudah buru, Honda Freed EPSD 2010. Oke geng, jadi Honda Freed ini lahir awalnya itu 2009 dan berhenti produksi. Ini udah nggak ada produksi lagi cuy. Berhenti produksi tahun 2016. Jadi Honda Freed itu ada 3 tipe. 3 atau 4 tipe ya? 3 lah yang paling ini. Jadi ada tipe A, tipe SD, sama PSD. Nah, tipe A ini tipe yang standar. Jadi dia belum power sliding door, juga belum ada captain seat-nya, belum ada armrest-nya. Nah, yang SD ini dia ada yang di sebelah kiri doang. Tapi untuk tahun beberapa itu ada yang tipe S15S, itu dia power slidingnya juga nggak ada. Nah, ini tipe tertinggi PSD power sliding door. Gitu. Kita bahas mulai dari depan dulu nih. Dari depannya ini mobil tadinya pakainya bohlam ya, tapi ini udah diganti LED. Lampu senjanya LED, lampu sennya masih lampu biasa. Nah, ini lampunya nih kelihatan gimana ya, tahun 2010 tapi nggak tua juga, maksudnya nggak kelihatan model-model tua ya. Ini juga masih bagus, walaupun ini mobil second masih bagus. Terus kita lihat bawahnya, di sini dia ada tambahan fog lamp. Ini sih kalau kita lihat 2010 dia belum rata-rata belum ada fog lamp nih, tapi nggak tahu kenapa yang ini udah ada fog lamp dan ini kemungkinan tambahan nih. Nah, terus bagian grill depan. Grill depannya ini kalau tipe A sama tipe S dia masih plastik. Plastiknya tuh plastik yang warnanya kayak coklat-coklat gitu. Dia belum ada accent chrome-nya ya. Tapi kalau yang tipe PSD, tipe tertinggi dia udah ada accent chrome dan ini jadi bagus. Maksudnya jadi kelihatan keren gitu ya. Nggak tua-tua amat lah gitu. Walaupun ini 2010 ya. Gitu. Ini juga ada fog lamp. Nah, ini juga sama. Dia juga pakai bohlam. Ininya lampu senjanya pakai LED yang T10. Terus ini juga lampunya lampu bohlam. Ini lihat nih desainnya. Desainnya tuh walaupun timeless ya, kalau bisa dibilang timeless. 2022 lu masih punya ini. Lu beli tahun 2010 itu masih bagus. Jadi nggak kelihatan tuir gitu. Nah, di atasnya juga nih lihat nih. Kalian lihat nih. Ini apa ya, kacanya tuh gede, lebar banget gitu kan, tapi nggak silau gitu, soalnya ini sudah dibekali kaca film. Jangan ngomong sponsor ya. Jadi ini udah dibekali kaca film Ukul. Karena kita tidak disponsori, kalian pasti tahu lah, pokoknya bilangnya Ukul gitu. Jadi dia walaupun gede, lebar, tapi tetap dingin dalamnya, jadi nggak pantulan matahari tuh nggak silau banget gitu. Wipernya 2 ya. Wipernya 2 nih, nyapunya juga bersih ya. Untuk bagian supirnya segede gini nih. Oh, bagian penumpang segini. Jadi kan kesapunya tuh bersih banget gitu. Kita lanjut ke bagian samping. Dimulai dari ban, ini dia bannya pakai Bridgestone. Ini pakai Bridgestone 185/65 ring 15. Ini peleknya juga ya ganteng lah kalau bisa dibilang. Walaupun dia OEM tapi udah ganteng. Maksudnya yang sebelum ini peleknya belum yang kayak gini cuy. Coba nanti dikasih gambarnya. Motor lewat ya. Ini juga udah lumayan, tapi lebih bagus lagi yang tahun-tahun yang baru tuh yang udah mulai two-tone tapi agak tipis ya ininya. Itu udah bagus. Dia di depan juga remnya rem cakram. Terus kita naik ke atas. Di sini ada lampu sen. Kan kalau biasa lampu sen tuh di spion. Nah, lampu sennya di bodi. Gunanya ini paling enak nih gunanya nih. Jadi kalau kita di motor di samping kelihatan kalau kita mau belok, kadang-kadang kan nggak kelihatan kan. Kalau di spion kan di sini kan belum tentu kelihatan. Nah, sini udah kelihatan gitu. Kita mundur lagi ke belakang. Nah, ini dia udah pakai immobilizer. Jadi kalau nggak pakai kuncinya dia, ini nggak mungkin nyala gitu loh. Ya emang semua mobil nggak akan nyala, cuman ini lebih safety karena sudah immobilizer. Jadi kunci cadek misalnya gini. Ini kuncinya. Kalau kalian pakai kunci serep yang di abang-abang pinggir jalan itu belum tentu bisa karena nggak sinkron sama ini gitu. Terus ini juga handle-nya sudah ada lace chrome.
Ya, ini menambah kesan mewah. Kalau buat gue ya, biasanya ada sih yang nggak demen chrome nih, kayak editor tuh nggak demen dia chrome-chromean gitu. Terus di sini juga nih udah ada list chrome-nya juga di sini nih di bagian karet-karetnya. Ini karet-karetnya masih bagus, masih empuk. Gitu. Udah ada talang air. Talang airnya Orifrit. Talang air terus nah. Di bagian belakang kita sebelum menuju ke PSD-nya kita lihat dulu di ini. Nah, di sini dia pakai ban Michelin, profilnya sama ya, 185 65 ring 15. Gitu. Terus ini juga udah PSD tuh, power sliding door. Nah, jadi istimewanya tuh yang ini. Agak munduran, Mas. Lihat di sini. Mantap. Keren kan? Ada jinnya, Bay. Ada jinnya. Keren kan? Nah, sebelum kita bahas ini, kita ke belakang dulu. Tutup lagi. Otomatis, Bos. Kalau nah, ini sedikit tips dari gue ya, sedikit tips. Misalnya gini, kalian di sini ada bocah, ada anak kecil. Ini kita buka. Kalau dia kejepit, tinggal pencet lagi, berhenti. Jadi aman lah, safety. Ntar kalau mau dilanjutin tinggal gini lagi. Jadi safety-nya nih nggak main-main ya, maksudnya bukan yang dia elektrik terus langsung buka gitu enggak, tapi dia juga punya sistem safety. Jadi kalau kalian tarik dari sini pun tinggal tarik lagi, dia akan berhenti gitu. Biasanya juga gini sih. Ada beberapa yang PSD-nya tuh rusak karena ada orang yang nggak tahu kalau ini elektrik. Contohnya gini, kalau kalian ke tempat steam, belum tentu dia tahu kalau ini elektrik. Jadi dia buka gini aja, sebenarnya itu nggak boleh. Jadi di bagian elektrik ada rollernya gitu loh. Nah itu nggak boleh sampai rusak. Sebenarnya di sini juga udah ada perhatian pintu geser elektrik, bla-blanya udah tahu. Ini merek kaca filmnya Ukul, ya Ukul. Oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakangnya di sini nih kacanya udah ada namanya defogger. Jadi kalau kalian nyetir di belakang kalian ini ngembun, nah ini pemanasnya nih. Tapi jangan sampai kalian nyalain ini pada saat nggak dibutuhkan karena bahaya. Kalau panas ini dia bisa pecah kacanya dan itu mahal. Gitu. Defoggernya juga mahal. Gitu. Terus di bawah ini lihat nih bokongnya. Kalau gue bisa bilang ya, bokongnya semok. Jadi kan kalau mobil-mobil biasa itu kan bokongnya kan gitu ya. Kalau ini tuh tapi semok gitu. Ini juga ada list chrome-nya ya. Kalau yang tipe S, dia belum ada chrome-nya, dia masih warna body. Ngapain masuk, Bambang? Aduh. Cameo biasa. Kalau tipe yang sebelumnya dia masih yang sewarna body ya. Kalau yang ini udah mulai chrome, cakep. Ini plat nomornya khas Depok. Yoi. Terus ini ada emblem Frit, ya kan? Nggak ada tipe-tipe PSD S gitu, nggak ada. Emblemnya tuh nggak ada. Logo Honda, ada wipernya juga, jadi enak. Di sini ada washernya juga. Nih paling mantep. Nunduk, Mas. Paling mantep. Dia udah ada kaca deh gua. Udah ada kamera mundur. Kamera mundurnya juga udah ada lampunya. Jadi kalau malam ini tuh jelas banget gitu. Apalagi kalian kalau mau bikin video di TikTok yang orang yang mundur atau nongol begini, cocok, kelihatan gitu. Dia belum ada sensor parkir ya. Tapi ini juga udah mumpuni lah, nggak perlu ada sensor panggilan gitu, nggak perlu. Ini juga udah mumpuni banget. Tuh, maaf gue senggol. Terus lampu belakang. Nah ini nih kalau tipe-tipe yang ini berbeda nih. Ini ada perbedaan di bagian sini, coba nanti dikasih gambar ya perbedaannya. Ini dia masih pakai bolam biasa, semuanya pakai bolam biasa. Gak ada yang gimana-gimana. Udah gitu aja. Terus kita lanjut ke bagian samping. Bagian samping ini ada nah ini ada tangki bensin, bukan tangki bensin, saluran untuk ngisi bensin. Dan ini kalau kita di persneling yang N, D, ND, P dia baru bisa dibuka gitu, tinggal dipencet dia baru bisa buka. Ini nggak mau pencet, nah kan bisa dibuka. Tapi kalau misalnya kalian masuk di N, ini nggak bisa dibuka. Jadi ini juga safety gitu, dipikirkan gitu loh. Kalau P dia baru mau buka gitu. Selebihnya sama ya, bagian samping ini nggak ada perbedaannya gitu. Nah ini dia nih yang jadi pertanyaan gue, shark spin ini adanya harusnya di sebelah kanan. Kenapa ada dua? Itu juga masih pertanyaan, nggak ngerti. Di depan juga sebenarnya ada antenanya, cuman ya udahlah, mungkin biar kayak tanduk-tandukan gitu. Biar aerodinamis, Bay. Aerodinamis ya.
Gitu. Ada sapi lewat kan tuh. Tuh sapi, geng. Sapi. Gitu. Krisna. Oke, kita masuk di bagian kemudi nih, geng. Ada. Nah, ini dia nih yang istimewa nih. Kunci gue taruh dulu. Jadi, gila, 2010. Tapi bagus kayak gini nih. Tapi gini ya, namanya Jepangan ya. Door trimnya nih, ini keras nih. Bahannya masih keras. Semua bahannya masih keras, nggak ada yang soft touch. Setirnya doang nih. Gitu. Dia juga safety-nya udah ada SRS airbag di supir sama di penumpang. Nah, terus ini dia nih. Kalau di Honda Civic FD itu dia sama nih, dia 2 tingkat. Tapi speedometernya 2. Nah, ini Freed ini dia 2 tingkat. Tapi speedometernya 1, cuman di atas. Nah, ini tuh kesannya jadi apa ya? Enak gitu dilihatnya. Jadi kita nyetir tapi bukan depannya tuh langsung speedometer gitu. Jadi masih agak jarak gitu. Jadi kelihatan banget speedometernya gitu. Kalau kita ngebut tuh jadinya kerasa gitu. Hype-nya tuh kerasa gitu. Nah, di bagian kanan di sini dia udah ada untuk tombol fog lamp. Terus ada electric mirror tapi belum retract ya, cuman elektrik, cuman ngatur kacanya aja. Terus di sini dia ada tombol untuk buka Bambang. Nah, dia juga ada tombol untuk buka elektrik powernya. Electric door-nya ya, yang bagian belakang. Jadi ada 2 tombol di sini, PSD 2 tombol ya. Terus bisa dinyalain, bisa diaktifin dari sini juga gitu. Nah, di bagian tengah ini kosong. Nah, di manakah rem tangannya? Rem tangannya ada di kaki, cuy. Jadi rem tangannya tuh ada di kaki. Jadi enak lah, maksudnya ya mobil mewah pada umumnya gitu kan. Dia juga dibekali transmatic 5 speed gitu. Jadi ini transmaticnya dia ada P, R, N, D 2 sama 1. D3-nya kemana? D3-nya dipencet. Nah, D3-nya tuh di sini tombolnya. Gitu. Di sini juga ada lubang, dia gunanya untuk gini. Kalau kalian pakai paralel, biasanya tukang parkir itu kan maunya dipindah. Maunya kayak biasa digeser pindah-pindah. Nah, kan kalau Matic itu kan di P udah mobil mentok nih, walaupun di rem tangan mentok kan. Karena dia juga nggak bisa pindah ke N nih, nggak bisa ke netral. Caranya ini kunci, kalian masukin di sini, baru kalian bisa pindah ke N. Baru mobil bisa jalan-jalan. Gitu. Nah, ntar balikinnya lagi. Jadi ini namanya C-Vlog, gunanya untuk pindahin ke N gitu. Jadi pakai paralel tuh gunanya ini gitu. Biasanya kalau Avanza sih tinggal dipencet doang, kalau ini harus pakai kunci Honda gitu kan. Terus di sini juga ada cup holder, di sini ada cup holder, di sini juga ada tempat penyimpanan. Sini ada tempat penyimpanan juga, di situ ada cup holder. Cup holdernya ini termasuk yang enak. Kenapa enak? Kalau kalian taruh minuman, dia kan minumannya ke store AC, jadi dinginnya tuh boleh dibilang ya terjaga, tapi nggak banget, dikit lah gitu. Nah, terus kita masuk ke bagian ini. Ini bagian yang pengen buat gue roasting nih. Ini mobil nggak bawa kompor. Ini tuh knobnya tuh kompor banget gitu kan. Emang sih yang 2011-an udah elektrik gitu kan. Cuman ya rezekinya kan dapat ini, rezekinya nih ceritanya. Terus ya udah, di sini juga ya kelihatan juga nggak masalah sih, cuman bisa kalian ganti yang aftermarket lah, yang itu bisa. Cuman ini juga lucu gitu, kayak knob kompor. Jadi ini mejanya, kamera sini mas. Ini mejanya, ini kompornya. Gitu. Nah, gini nih. Ini tombol untuk rear defogger. Ya, ini untuk AC. Jadi nyalain AC tuh gini, ini matiin. Nah, kalau kalian nyetir, usahakan ini dimatiin dulu. Dimatiin baru blowernya mati. Blower mati, ini mati juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman ya sepantasnya tuh sebelum matiin mesin ini dimatiin dulu lah gitu. Ini blower. Ini dia blower, terus ini untuk ventilasi. Jadi ventilasi, kita bisa ngambil ventilasi dari udara luar ke dalam gitu. Cuman kalau mesinnya panas, ini udaranya ikut panas gitu. Ngegas gue ya. Terus di bagian knop ini juga, dia juga ada untuk semburan ke arah muka dan kaki, ke arah kaki doang, sama untuk bukan pemanas ya, maksudnya ini tuh dipakainya juga kalau misalnya udara yang dari luar nih, use with. Nah, jadi pakainya pakai yang ini gitu. Ini juga dia bisa atur temperaturnya ya. Gitu. Nah, ini juga
Ya unitnya dia udah double din. Ini aftermarket ya, mereknya Bioneer. Dia mereknya Bioneer. Dia udah aftermarket. Sayangnya aja dia nggak ada Bluetoothnya ya, jadi dia masih pakai USB. USB-nya di mana? Di sokin. Ini untuk USB. Ya gitu. Jadi simpen di sini lah gitu lah. Biasanya sih cut. Biasanya yang Bioneer tuh ada di sini sih ininya gitu, tipenya gitu. Terus masuk ke bagian bawah. Di sini dia juga ada tempat penyimpanan ya, ini gede banget. Ini ada power outlet. Nah, apa ini? Ini bukan asbak, tapi ini cup holder. Jadi mobil ini tidak ada asbak, anti rokok dia. Kalau nge-vape nggak apa-apa. Jadi dia ini cup holder di sini. Nah, untuk bagian tombol samping sama ya kayak mobil Jepangan lainnya. Lampu sen, wiper, intermittent, semua di sini semua dim, jadi sama semua. Nah, ada dua tombol nih. Yang ini adalah untuk ngatur azan ya? Azan. Azan. Dekat nggak? Yaudah, cut aja dulu. Azan, geng. Cut. A few moments later. Oke, geng. Jadi kita tadi break azan dulu. Kita mulai masuk ke bagian ini, bagian depan sini, oke? Jadi di sini ada dua tombol ya. Ini gunanya untuk apa? Jadi kalau malam kalian bisa gelapin atau terangin ini nih, lampu speedometer. Jadi sebenarnya sih kalau terang banget juga nggak silo-silo amat sebenarnya, cuman bisa disetting juga dari sini. Terus di sini nih cell reset nih, namanya cell reset. Ini gunanya untuk kalian, oke. Untuk kalian lihat nih, tripnya, ada trip, ada average ya, ada berapa pemakaian. Dengerin kangen band lagi. Ada pemakaian bensin. Terus di sini ada range juga, ada berapa jarak gitu. Terus di sini kilometer. Nah, kita dapatnya kilometernya 118.000 untuk tahun 2010. Terus itu juga ada indikator bensin, RPM, ada speedometer di tengah, itu sudah indikator persneling ya kan. Nah, D3. Oh, D3. Gitu. Begitu deh, geng. Terus di bagian setir dia untuk settingnya dia cuma tilt doang. Jadi belum teleskopik, baru tilt. Tapi ya ini udah memanjakan banget supir sih, memang udah memanjakan buat pengemudinya. Jadi bisa disetting sama dia mau turun banget atau mau naik banget gitu. Ini kita naikin. Semua sama ya, mobil Jepangan tuh. Ini bagian ininya sama semua. Terus di bawah ada push buat rem. Nah, yang di rem tadi. Kita lanjut ke bagian nih. Oh, kelihatan nggak? Nah. Oke. Kita lanjut ke bagian mesin. Belum. Sebelum bagian baru buka doang. Di sini dia ada namanya central lock. Nah, central lock. Terus di sini ada buat ngunci ini supaya nggak dibuka dari samping ya. Terus di sini juga ada power window-nya juga dia modelnya dia masih yang autonya cuma sebelah kanan, sebelah kiri belum. Begitu. Mantap. Gini, beberapa ada yang gue cari pada saat itu di sini nih ada suara yang glek. Nah, ini tuh udah termasuk yang paling bagus, yang paling mulus lah. Buka tutupnya paling bagus. Jadi beberapa ada yang glek, bunyi kenceng banget gitu kan. Ada sekitar 6 yang gue cek glek semua. Kalau yang ini masih bagus gitu. Makasih Mas Hadi. Mas Hadi kan namanya? Oh iya. Nah, untuk bagian audionya sendiri, ini audionya standar tapi bulat. Suaranya itu masih enak gitu. Dia speakernya ada di bagian depan sama bagian belakang banget, di bagian belakang banget. Nah, kalau bilang standar banget sih enggak ya. Maksudnya bassnya tuh kadang standar cuma dak pecah gitu kalau bassnya. Kalau ini tuh bulat, jadi enak banget gitu untuk soundnya. Oke, gitu. Mesin kita ke bagian mesin. Nah, ini tips dari gue. Beberapa orang mungkin belum tahu apa, gue juga nggak tahu. Jadi nih, coba lihat. Jadi kalian ini kan udah ada item-item ya. Kalian tuh pegang sebelah sini, jangan sebelah sini. Panas. Pegang sebelah sini nih. Nah, sangkutin dah. Nah, oke, kita
kita membahas bagian mesin. Mesin ini dibekali dengan 1500 cc ya. 1500 cc VTEC. Belum ada perubahan, masih standar. Dia juga udah dilengkapi sama ABS gitu. Ini modul ABS-nya nih. Jadi dia semuanya pure standar, tidak ada yang dirubah, dan mesin ini kodenya itu adalah GE8. Mesin yang dipakai di Honda Jazz. Honda Jazz generasi kedua. Itu nih mesinnya nih. Sebenarnya gini ya. Kalau di Honda Jazz itu kan nggak tahu kenapa bisa ngebut ya. Cuman kalau di sini tuh ya kalau disandingin Honda Jazz juga masih cepatan Honda Jazz sih, walaupun mesinnya sama. Mungkin karena emang bobot ya, bobotnya ini lebih berat daripada Honda Jazz gitu. Oke, gitu aja lah mesinnya ya. Kita lanjut ke kok megangnya gitu kok. Kita lanjut ke bagian bagasi. Oke, kita mau buka bagian bagasi nih. Kan kalau mobil pada umumnya itu di tengah ya. Ini enggak. Ini di samping. Ini udah ada tandanya nih. Itu bukanya di samping. Itu, geng. Sah. Nah, ini dia. Kebiasaan emang nih. Jadi gini. Bagasinya ini kalau misalnya ini semua dipakai semua, dia sempit ya, dia muat tas lah. Koper kecil oke lah, mungkin muat di tengah-tengah. Kalau ini apa namanya, kalau dipakai semua ya jadinya cuma segini. Tapi ini termasuk, menurut pribadi gue udah termasuk luas sih. Jadi nggak sempit-sempit amat gitu, walaupun mobilnya cuma segini ya gitu. Nah, cara gedenya lagi gimana? Gini deh caranya. Jadi caranya ini kalian turunin, ini juga kalian turunin. Nah, kalau mobil pada umumnya kan dia ini maju ke depan kan, ya kan, maju ke depan. Nah, ini caranya beda. Ini kalian tarik, baru diangkat ke kanan. Nah, ini disangkutin ke sini. Ini pun sama. Ini ditarik, ini diangkat ke atas. Ini tarik sini. Ini kalian turunin. Ini turunin. Luas banget. Kalian mau naruh apa nih? Mau naruh koper segede apa? Muat. Koper 2 gede? Muat. Koper kecil? Banyak muatnya. Jadi luas ya. Walaupun ini juga ditaruh atas, sebenarnya ini juga bagus sih taruh atas. Jadi muatnya banyak. Cuman kalau mobil modern sekarang kan karena ini penggerak roda depan ya, ini penggerak roda depan, jadi banyak yang direbain biar kayak kasur gitu kan, jadi rata. Cuman kan kalau ya teknologi 2010 ya kayak gini gitu. Tapi gini juga udah luas banget, clean gitu kan, luas banyak. Oke, kita balikin dulu, baru kita akan bahas captain seat yang istimewa gitu, geng. Oke, geng, jadi kalau kalian tanya ini di mana sih toolkitnya kan, biasanya kan toolkit kan di bawah bangku. Nah, Honda ya, dia punya penyimpanan yang menurut gue cukup bagus. Jadi dia toolkitnya dimasukin ke dalam sini. Teng teng. Jadi ini ada dongkrak, ada semua toolkit ya di sini. Ini tuh bener-bener apa ya? Jadi ada space tapi bisa dimasukin semua tuh bagus gitu maksudnya. Jadi nggak menemuin tempat yang di bawah bangku gitu. Oke, geng. Jadi kalau kalian bertanya di mana sih ban serepnya? Ban serepnya tetap masih di bawah, tapi bukanya dari sini. Nah, di sini nih. Jadi ini dibuka. Ini berhubung agak sulit ya. Jadi ini buka pakai kunci gitu, dibuka. Nah, diputer pakai kunci toolkit yang ada di sini. Ntar bannya akan turun ke bawah. Gitu. Ban serepnya itu di situ. Ya. Tempat masih space banyak, ban serepnya masih bisa taruh bawah juga. Oke, gitu. Kita tutup ya, geng. Tutupnya gini. Oke, kita masuk ke bagian istimewa. Istimewa di mana nih? Jadi di remote udah ada tombolnya ya, geng. Ini pintu kanan, ini pintu kiri. Kita ngeliat begini. Jadi kalau ini kita pencet lama, kita masuk, geng. Let's go. Jadi, wah, kelihatannya gelap ya, geng. Kita buka dulu. Nggak ada orang. Jadi, oke. Jadi ini depan nih tempat duduk gue ya, tempat duduk. Ini juga leg restnya masih luas ya, masih luas. Ini luas banget. Terus di sini juga nyaman, enak, captain seat. Jadi kalian
Bukan kalian ya? Mungkin kalian nyetir gitu kan. Kalau orang tua kalian mau naik ini, wah ini luar biasa. Ini ibu kalian, ini bapak-bapak kalian naik. Nah, ini istimewa. Anjay, ada armrestnya. Jadi kan kalian nyetir nih, terus tinggal duduk di belakang, nyantuy gitu. Bisa juga kalau kalian punya supir ya kan. Udah tinggal duduk di belakang gini. Tadi sih gue udah nyobain duduk di belakang. Enak sih. Bener-bener udah gitu pas turun pintu dibukain ya kan. Gimana kurang nggak enak gitu kan. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakangnya nih. Ini kalau bagian belakang nih sebenarnya kalau buat orang dewasa ya. Ini gue rapin dulu. Agak merebah. Nah, kalau di bagian belakang nih kalau buat gelap nggak? Enggak. Kalau buat orang dewasa mungkin bisa dibilang sempit ya. Karena nih dengkul gue mentok nih kalau misalnya ini agak direbahin. Apalagi kalau ini dimundurin. Jadi sebenarnya mobil ini, bangku ini bisa dimundurin lagi. Cuman resikonya ya paling belakang sempit banget gitu. Cocok lah. Ini cocoknya buat anak kecil. Anak kecil menurut gue masuk banget. Kalau di depan buat orang tua, jadi kalian di depan sama pasangan kalian ya kan. Ini orang tua kalian, ini adik kalian gitu. Kalau kalian nyetir sendiri juga ini orang bisa lah, ini anak kalian gitu. Ya iyalah bahasanya udah itu banget ya. Nah, ini juga speaker ada di sini nih, speaker. Sebenarnya nyaman-nyaman aja sih di belakang, pandangan ke depan juga luas banget. Cuman memang sempit, tapi apa ya? Jarak antar kepala sama ini tuh masih luas banget gitu. Ini gue ada lampu di sini tuh gitu. Kenapa nggak gue nyalain tuh buat syuting ya? Kadang-kadang nah ini juga untuk masalah safety ya. Nggak apa-apa gue ngomong di sini ya, terang kan? Yeah. Kalau masalah safety di depan udah dibekal airbag, terus di bangku kedua ini udah ada seat belt, di bangku ketiga juga ada seat belt. Nah, ini karena banyak kecelakaan yang sering-sering terjadi sekarang ya, belum lama itu juga kalian pakailah seat belt biar kalian nggak terhempas kalau ada amit-amit gitu kan. Ya tapi jangan sampai lah gitu. Enak juga kalau santuy ya kan, kayak gini. Tapi tetap enaknya di tengah. Santuynya emang di tengah, duduknya sebelah kiri. Nah, kayak bos gitu. Oke, geng. Nah, ini untuk bagian atas nih. Gini nih. Karena kalau bawa pasangan kalian, orang tua kalian, kalau mau dandan di mobil, ini bisa banget gitu. Jadi di sini dia ada kaca. Nah, di sini kalian pun juga nih kalau buat ibu-ibu yang mau bawa mobil ini juga ada kaca. Oh, tapi nggak boleh ya nyetir sambil dandan, nggak boleh, jangan. Cukup yang bagian ini aja. Ini juga ada lampu yang tinggal pencet. Terus tutup lagi. Nah, di sini juga dia ada dua settingan ya. Jadi dia kalau malam kalian bisa diubah. Jadi lampu yang dari luar tuh nggak silau kena kalian nih. Nih, namanya multi reflektor. Gitu. Ini ada antena juga. Itu spionnya tuh nggak nyambung sama itu, nempelnya di kaca. Apaan? Spionnya nempel di kaca tuh. Oh iya, ini mobil spionnya di kaca cuy. Nggak di sini. Biasanya kan di sini nih, ya kan? Ini di kaca. Keren. Bukannya keren ini kalau rusak ganti lumayan. Aduh. Oke, Matic-nya bagus ya. RPM-nya apa? Udah memadai baru dia masuk giginya gitu. Nyaman sih. Gimana bagasi di belakang? Nyaman. Nyaman ya? Terus kaki ini masih nggak mentok ya? nggak mentok. Terus headroom juga nggak mentok. Mantap. Terus ada armrest, kita bisa selonjoran kayak gini. Ini sih emang family man banget sih. Mantap, family man. Lanjut, nah untuk ini dia nih. Radius putarnya ini kan dia penggerak roda depan ya. Jadi kalau boleh dibilang nih radius putar nih. Ups. Nah, radius putarnya tuh dia mentok banget tuh. Jauh banget. Tuh. Ya nyampe tapi jauh gitu kan. Boleh di ini. Aduh. Tapi jauh lah pokoknya. Kalau kita pakai yang mobil penggerak roda belakang kan
enak gitu ya, apa deket gitu radius putarnya. Ini juga karena pengereman roda depan jadi jangkauannya nggak panjang, jauh. Itu kalau menurut gue pribadi gitu. Nah sekarang kita mau coba di akselerasi ya. Coba dari sini. Wah, akselerasinya oke sih, matic-nya juga nggak delay, maksudnya matic-nya juga perpindahannya oke, nggak ada masalah. Remnya sendiri juga boleh dibilang sama ya, standar ya. Kalau kemarin gue coba VW itu pengeremannya tuh dikit aja udah ngerem banget gitu ya. Dia emang mobilnya pantas banget untuk mobil ngebut ya. Nah, si mbak-mbaknya kagak mau minggir. Tulisannya mobil jarang masuk ya, tapi kita masuk-masuk aja. Oke, bapak-bapak. Nah, ini untuk kaki-kakinya kita cobain di posisi tidur ya. Ya nggak terlalu ada goncangan yang berarti ya, emang karena posisi tidurnya memang ya nggak gede. Teman, biasanya mobil kalau udah kaki-kakinya nggak enak juga di jalan gini gudak guduk gitu. Nah ini kan enak, empuk ya editor. Nah. Begitu sih. Di belakang gimana? Kaki-kaki? Masalah kaki-kaki? Ya lumayan lah. Oke lah ya. Ya, oke lah. Enak li mobil ya. Buat orang tua di belakang nyaman lah ya. Nyaman. Oke. Terus kalau ngebut juga enak. Matic yang nggak delay. Pengeremannya oke. Pengereman sih ya ini ya. Seberapa kita merawat rem itu ya, kayak ganti, bersihin segala macem gitulah kalau masalah rem. Kalau impresi berkendara sendiri, ini duduknya nyaman, terus ini juga bisa adjustable ya. Dia tilt, bisa di setting. Jadi sesuai sama tinggi badan kita atau gimana, senyaman-nyamannya kita lah. Jadi nyetir ini walaupun dia cuma tilt, tapi gimana caranya supir juga dibikin nyaman gitu. Pas tangan ini nggak boleh sebenarnya ini. Cuman anteng setirnya kan, tuh enak. Gitu. Jadi kalau dari secara pandangan ini luas banget. Terus speedometer di situ jadi kelihatannya kalau ini sporty banget, jauh ya. Kalau biasanya kita mobil-mobil sekarang kan speedometer pada di sini nih, itu agak jauh jadi kelihatan jelas sih semuanya. Ini juga bisa diterangin, bisa digelapin ya, nggak kelihatan sih gitu, geng. Kalau untuk impresi berkendara selama makin ini sih ya ini jauh banget, enak lah, maksudnya nyaman, terus nggak perlu susah-susah ngoper karena ini transmisinya matic. Begitu sih. Apalagi Pin, udah ya udah geng, jadi itu aja mungkin impresi berkendara gue ya. Tadi ngebut udah, masalah rem udah, kaki-kaki suspensi juga udah, ya sudah. Oke geng, jadi segitu aja review Freed 2010 EPS dari gue nih, dari Bakur Disokin ya kan. Buat kalian yang mau cari juga, kalian bisa lah hubungin kita. Konten kalau kalian mau cari mobil bekas, tips-tips dari gue juga ada kontennya, entah sebelum ini atau sesudah ini, yang jelas nanti ada di sini ya. Ya, gitu. Ya, kesimpulannya buat Freed EPS di tahun 2010, mobil ini bisa dibilang modelnya timeless ya. Jadi untuk tahun 2022 ini masih worth it banget, masih masuk banget. Desainnya masih oke. Terus juga elektriknya masih berjalan semua, pokoknya pastiin semuanya. Duh. Pastiin semuanya oke. Jadi ini juga cocok banget untuk kalian untuk jangka panjang ya, bukan yang 3 tahun terus dijual, enggak. Ini cocok banget. Pokoknya kalian juga kalau udah nyari mobil bagus, ya nyaman, serak, pasti juga kalian juga akan nggak rela lah untuk ngejual. Kalau mau ngejual lagi, ya udahlah, gitu deh. Pokoknya gitu aja buat kalian yang mau nyari, bisa hubungin kita, DM, email, apapun itu pasti kita jawab, ya kan? Mungkin itu aja, sekian review dari gua, Otopret, Automotive is Pride.